صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi atamma lana syahra siyami bisairil a'mali salihat walladzi aada alaina ni'amahu fi kulli nafsin wa lamahat wa asbagha alaina zahiratan wa batinatan fil jaliyati wal khalwat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi imtanna alaina linashkurahu bi anwa'i dzikri wat ta'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyuh sahibil qur'ani wal mu'jizat wa nabiyir rahmah li sa'ilil makhluqati wal kainat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadatil muttaqin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam suasana yang bahagia dan penuh keberkahan ini kita senantiasa bersama-sama saling mengingatkan diri kita untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk membekali kehidupan kita dengan ketakwaan, dan sungguh bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari di mana Allah memuliakan dan menaikkan derajat orang-orang beriman dan bertakwa. Hari ini adalah hari Id, hari raya dan hari kemenangan bagi umat Islam. Hari yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Allah melarang kita untuk berpuasa pada hari yang berbahagia ini. Pada hari ini selayaknya bagi kita umat Islam untuk senantiasa menumbuhkan dan meningkatkan hakikat fitrah manusiawi kita menuju derajat mulia sebagai hamba Allah yang terpuji.
hamba yang selalu menjadikan agama Allah Islam yang rahmatan lil alamin ini sebagai pedoman, sebagai cara hidup, cara pandang, cara sikap, dan menjadi bagian dari seni kehidupan kita sehari-hari. Dan fitrah kita tidak lain adalah tunduk dan menghamba hanya kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghamba dan menyembah kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Rasa bahagia dan sukacita ini adalah bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada tahun ini, pada momentum saat ini, alhamdulillah kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Meski terkadang masih muncul rasa berat dan rasa beban dalam menjalankannya. Perjuangan kita di bulan Ramadan adalah perjuangan keimanan. Iman kita diuji oleh Allah, apakah kita lebih condong untuk mengikuti ajakan hawa nafsu untuk tidak berpuasa, untuk menghancurkan kualitas puasa kita hanya sekedar ingin makan dan minum seenaknya sendiri, atau menjadi bagian dari upaya kita untuk merubah perilaku kita agar menjadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul ajarkan kepada kita. Inilah yang menjadi bagian dari tantangan puasa kita kemarin. Saat Ramadan, kita sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran di masjid, di musola, dan tempat-tempat pengajian yang lainnya. Kita juga menyaksikan keasyikan umat Islam dalam mengkaji agama, menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan amal soleh, bersedekah, berbagi takjil, dan sahur kepada sesama. Saat Ramadan pula, semua ibadah yang tulus diterima oleh Allah. Semua ada doa-doa yang baik dikabulkan oleh Allah. Semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan segala dosa sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya berharap semoga kita masuk dalam pintu surganya Allah yang bernama Ar-Rayyan, pintu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang tulus berpuasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, athabakumullah. Kini bulan suci itu telah berlalu. Sahabat Jabir bin Abdullah pernah bertanya kepada para sahabat dan muridnya, seraya mengatakan, apakah hari-harimu saat berpuasa kemarin masih terkesan sama dengan hari-hari di mana kita tidak berpuasa? Indah sekali jikalau kita bersama-sama mau merefleksikan, bermuhasabah, sudah di manakah posisi diri kita, posisi keimanan kita, posisi spiritualitas kita di hadapan Allah ketika di bulan Ramadan dan ketika nanti setelah Ramadan selesai ini. Sungguh kita tidak tahu kesan apa yang seharusnya kita bawa, sehingga kita senantiasa bermuhasabah atas apa yang sudah kita lakukan saat ini. Kita hanya berharap semoga kesan kebaikan, husnul khotimah dalam menjalankan ibadah Ramadan menjadi bagian dari pahala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan dari Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengatakan, la taskubud dumu'at li rahili Ramadan fa Ramadan sayauд walakin uskubud dumu'at khasyatan ayyauda Ramadan wa anta rahil. Tidaklah perlu menangisi kepergian Ramadan, sebab Ramadan pasti akan datang kembali di tahun depan. Tetapi tangisilah diri kita, karena khawatir ketika Ramadan kembali di tahun depan, belum tentu kita akan menjumpainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Ramadan sudah tidak lagi membersamai kita saat ini. Kewajiban agama yaitu berpuasa dan juga menunaikan zakat fitrah sudah kita jalankan, kita tunaikan. Saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat dan sedekah pun juga telah menerima semua haknya. Sehingga pada hari ini, pada hari raya ini, kita merasakan kebahagiaan dan kenikmatan bersama. Menerima zakat fitrah, kita berharap semoga Allah menerima zakat kita semua, memberikan sedekah kita semua, menjadikan diri ini sebagai pribadi-pribadi yang suci dan bersih, penuh dengan limpahan keberkahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti bersepakat bahwa zakat fitrah dan berderma dalam wujud yang lainnya bagian dari sikap tolong menolong kepada sesama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita berikan kepada sesama. Tidak ada yang merugi dari apa yang kita berikan kepada sesama. Tidak ada yang berkurang satupun dari apa yang kita berikan kepada sesama. Apalagi Al-Quran telah mengatakan kepada kita untuk senantiasa
tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasul bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad wa yazdad." Tidak ada kata berkurang untuk harta yang disedekahkan, bahkan malah bertambah, bertambah dan bertambah. Rasul juga pernah berkata dan berwasiat kepada kita bahwa apa yang kita makan habis pasti akan itu. Apa yang kita simpan belum tentu kita nikmati. Apa yang kita infakkan dan kita dermakan sudah pasti akan menjadi amal soleh yang kelak nanti kita perlukan di hari akhir. Oleh karenanya, marilah kita isi hari kemenangan ini dengan ragam kegiatan yang bermanfaat dan bermakna. Sebagaimana para wasiat para guru-guru kita, para salafus soleh mengatakan, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyemarakkan hari yang fitri ini dengan bersedekah, beramal saleh, amalan-amalan kebajikan lainnya seperti memperbanyak solat-solat sunnah, menunaikan zakat dan banyak melafalkan tasbih, tahlil dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan di hari raya ini sepatutnya tidak hanya kita rasakan oleh diri kita dan keluarga kita sendiri. Kebahagiaan dan kemenangan hari ini seharusnya juga dirasakan oleh tetangga kita, oleh saudara-saudara kita yang lain, terlebih saudara kita yang kurang mampu dan yang sedang mendapatkan musibah dan ujian pada saat ini. Oleh karena itu, hakikat kebahagiaan di hari yang fitri ini adalah kita berbahagia bersama. Kita berbahagia tatkala kita mampu memberikan pula rasa bahagia dan sukacita kepada yang lain, dan itu adalah salah satu di antara amal yang terbaik di sisi Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhilhu ala qalbi muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah memberikan rasa bahagia kepada hati setiap orang muslim. Selain berbagi kebahagiaan kepada sesama, di hari yang fitri ini, tradisi silaturahim, halal bihalal juga menjadi bagian dari budaya yang baik yang senantiasa kita lestarikan bersama sebagaimana tradisi di Indonesia. Mari kita bersama-sama membingkai kehidupan bermasyarakat kita dengan penuh kerukunan dan ukhuwah. Kehidupan bermasyarakat yang menandakan bahwa persaudaraan adalah prinsip utama yang telah menjadi simbol perekat bangsa ini, yaitu ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah kebangsaan, ukhuwah wataniyah. Maka melalui momentum hari raya ini, marilah kita tingkatkan nilai-nilai kerukunan dan keharmonisan dengan bersilaturahim, berhalal bihalal. Jika dekat, marilah saling berkunjung. Jika jauh, marilah saling menyapa dengan berbagai ragam cara, dengan penuh kebahagiaan dan saling bermaaf-maafan. Ingatlah bahwa 2 dari 4 jenis orang yang tidak akan menerima ampunan Allah meski di bulan Ramadan adalah mereka-mereka yang memutus silaturahim dan menyimpan rasa dengki dan tidak mau mendengar dari dan bertegur sapa dengan sesama umat Islam. Allah berpesan kepada kita, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maka salinglah saling memaafkan, salinglah melapangkan dada. Apakah kalian tidak suka ketika Allah mengampuni diri kalian, dan sungguh Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, asabakumullah. Selain itu, satu hal lagi yang menjadi bagian dari tradisi kita yang baik di bulan suci, di bulan Idul Fitri ini, yaitu di lebaran kita, yaitu saling menyapa, saling mengucapkan selamat hari raya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, atau ucapan selamat yang lainnya seperti ucapan minal aidin al faizin, atau sekedar minta mohon maaf lahir dan batin, dan ungkapan-ungkapan baik yang lainnya. Para ulama bersepakat menyatakan bahwa ucapan seperti ini, ucapan selamat dan tahniah seperti ini adalah perkara yang mubah, bahkan bisa menjadi sunnah ketika kita ingin menghadirkan rasa damai, rasa santun, rasa toleran, rasa sikap saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Rasul pernah menyatakan, laula adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salam bainakum. Apakah aku Rasulullah belum pernah menunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan maka kalian akan mencintai dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasul berkata, yaitu sebarkanlah salam, sebarkanlah rasa damai, rasa keselamatan di antara kalian sesama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata kepada kita,
Jika kamu menyukai makanan enak, pakaian yang bagus, rumah yang mewah, pasangan yang rupawan, dan harta yang berlimpah, sementara pada saat yang sama kamu menginginkan agar saudara muslimmu yang lain mendapatkan kebalikannya, maka sungguh bohong dan dusta jika kamu mengaku memiliki iman yang sempurna. Inilah pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita di bulan fitri, di hari yang fitri ini. Semua kita meyakini bahwa kebaikan kita tidak hanya untuk baik diri kita sendiri kepada keluarga, tapi memastikan bahwa kebahagiaan kita dan kebaikan kita di hari yang fitri ini adalah kebaikan bersama dengan bagian dari rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah hari yang mulia ini sebagai hari yang wujud kerahmatan dan hari kasih sayang umat Islam kepada yang lainnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Marilah dalam suasana yang penuh dengan keberkahan ini kita tingkatkan tali silaturahim dengan kerabat kita, tetangga kanan kiri kita, dengan para sesepuh, para ulama dan sahabat-sahabat kita. Marilah kita rayakan hari kemenangan ini dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Hilangkan raut wajah kebencian dan kedengkian, dan hiasilah wajah kita dengan senyuman yang penuh cinta dan ketulusan dalam kerendahan hati kita. Ingat bahwa Rasulullah SAW telah pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Jangan sekali-kali kamu remehkan suatu kebaikan meski itu hanya sebatas menunjukkan wajah yang santun dan ceria tatkala bertemu dengan saudara sesama muslim. Di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menganugerahkan hidayah dan pertolongannya kepada kita sehingga kita mampu meneruskan kembali segala amal kebaikan yang kita jalankan ketika kemarin di Ramadan dan pada bulan-bulan berikutnya sehingga kita bertemu Ramadan tahun depan. Dan semoga kita umat Islam dan segenap bangsa Indonesia dapat mengambil hikmah akan pentingnya kerukunan, keharmonisan, ukhuwah dan kokohnya persaudaraan di antara kita, sehingga tujuan dalam bermasyarakat dan berbangsa menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dapat terwujud di bumi Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Janallahu wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al salihin al muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف العبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعلموا أنه لا أنفع في هذا الزمان إلا ثلاث خصال:
as-sadaqatu fis sirri wal ijhar wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar wa kasrata salati ala nabiyil mukhtar fassalatu alaihi min afdali turuqil musilah ila rabbil bariyat faqad amarakumullah ta'ala bi amrin bada bi nafsi wa thana bi malaikatil musabbiha bi qudsi faqad qala mu'alliman wa mursyida innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم يا الله ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم أكرم أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا أحمد بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي إيران وفي كل بلاد المسلمين اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين وأهلك الكفرة والظالمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمتكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu sebelum pulang salam-salaman dulu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya